Waluyo pulang. Nah, pulang ke rumah ini dia heran kok lampunya mati gitu. Lampunya mati, Pak Waluyo pun masuk nih ke dalam rumah. Dia buka pintu, dia masuk. Disitulah langsung di sabet ya, langsung dibacok gitu oleh si Junaidi ini gitu. Jadi langsung dibacok di ruang tamu situ, ruang tamu rumah. Korban pertama ini si Pak Waluyo. Ya, korban pertama ini Pak Waluyo gitu. Pak Waluyo ini nggak bisa ngelawan juga karena langsung kaget, posisinya gelap, dia kaget langsung dibacok gitu, langsung dihabisin sama si Junaidi. Kembali lagi di Pandir Channel. Kali ini kita membahas kasus pembunuhan satu keluarga di Desa Babulu Laut, Penajam Pasir Utara yang baru-baru ini terjadi ya. Ini di bulan Februari juga, tepatnya di tanggal 6 kemarin. Masih satu daerah nih ya sama kita ya. Satu daerah dengan kita gitu. Di sini tuh pelakunya atas nama Junaidi itu masih berusia 17 tahun dan di tanggal 27 Februari 2024 ini ya, itu genap dia berusia di 18 tahun. Jadi di sini korban itu ada 5 orang. 5 orang ya, pembunuhan satu keluarga di sini. Yang pertama itu bernama Waluyo, umur 35 tahun. Ini posisinya adalah kepala keluarga, dan istrinya bernama Sri Winarsih yang berusia 34 tahun. Terus ada 3 anaknya juga yang kita singkat saja maksudnya karena masih di bawah umur. Ini dia yang pertama ada RJS, itu umurnya masih 15 tahun. Dan ada VDS, itu masih berada di usia 11 tahun, dan ZAA ini masih ada di 3 tahun usianya. Seperti itu. Jadi ini masih di bawah umur sekali ya. Untuk yang korbannya kita harus disingkat saja gitu. Nah, sebelumnya kita doakan dulu untuk para korban, semoga amal ibadahnya diterima di sana ya, mendapat tempat yang paling baik di sana ya. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran gitu. Untuk kronologinya sendiri nih ya, untuk kronologi pembunuhannya ini itu pada hari Senin, itu si Junaidi ini melakukan tanggal 5 nih ya, tanggal 5 hari Senin ini melakukan kayak pesta miras gitu bersama teman-temannya gitu. Itu pada malam hari sekitar mungkin ya jam 10 jam 11-an gitu, dia pesta miras, minum minuman miras mabuk-mabukan lah bersama teman-temannya. Terus pada pukul setengah 12 malam Junaidi ini diantar gitu oleh salah satu temannya untuk pulang. Diantar pulang ke rumah ini. Diantar pulang. Nah, di sana barulah muncul niatan nih dari seorang Junaidi atau pelaku ini untuk menghabisi atau membunuh satu keluarga yang ada di dekat rumahnya tersebut. Berarti dipengaruhi minuman keras tadi nih. Ini ada salah satunya pemicunya juga itu. Kebetulan posisi rumahnya si pelaku dengan korban ini itu cukup dekat, terbilang dekat gitu. Jadi mereka kayak bertetangga. Jadi pelaku ini akhirnya siap-siap lah, maksudnya untuk melancarkan aksinya seperti apa gitu. Dia menyiapkan atau mengambil sebilah parang yang ada di rumahnya, itu kurang lebih ukurannya 60 sampai 80 cm gitu. Yang ada di dalam rumahnya, terus dia berjalan menuju ke rumah korban, kediaman korban. Ya, sebelum dia memasuki rumah korban, ini dia matikan dulu nih listriknya gitu. Listrik di sana tuh dari meterannya dimatikan dulu oleh Junaidi. Biar ya mungkin biar tidak ketahuan gitu siapa pelaku. Biar lancar aja. Dia masuk dulu, masuk ke dalam rumah. Nah, ketika dia masuk ke dalam rumah, ini posisinya memang 4 korban itu ada di dalam gitu. Tapi yang kepala keluarga tadi yang Pak Waluyo ini masih di luar gitu, belum posisinya masih belum pulang. Entah dia keluarnya kemana gitu. Tibalah gitu. Jadi jam kejadian itu jam 1:30 malam gitu, kurang lebihnya jam 1:30 malam itu Pak Waluyo pulang. Nah, pulang ke rumah ini dia heran kok lampunya mati gitu. Lampunya mati, Pak Waluyo pun masuk nih ke dalam rumah. Dia buka pintu, dia masuk. Disitulah langsung di sabet ya, langsung dibacok gitu oleh si
Junaidi ini gitu. Jadi langsung dibacok di ruang tamu situ, ruang tamu Jadi rumahnya. korban pertama ini si Pak Waluyo. Ya, korban pertama ini Pak Waluyo gitu. Pak Waluyo ini nggak bisa ngelawan juga karena langsung kaget, posisinya gelap, dia kaget langsung dibacok gitu, langsung dihabisin sama si Junaidi. Nah, karena ribut mendengar suara tadi Gaduh, ada gaduh gitu, suara gaduh itu istrinya pun terbangun gitu. Maksudnya terbangun, sontak lah si Junaidi ini langsung mendatangin si istrinya nih, Bu Sri tadi gitu. Bu Sri ini pun tidak luput dari serangannya tadi. Junaidi langsung membabi buta, langsung nebas si istrinya ini juga, si ibunya ini gitu. Jadi ditebas, dihabisin juga itu sampai berkali-kali ditebas sampai meninggal. Tidak puas dari itu, bukan introspeksi diri, maksudnya apa yang sudah terjadi gitu dari dua mayat ini sudah hilap lah ya. Ya gitu. Udah dua. Di sampingnya ibunya ini tidur ada dua anaknya gitu. Yang tadi yang umur 11 tahun sama yang VDS tadi sampai 3 tahun yang ZAA tadi. Nah ini tidak luput juga dari kejamannya si Junaidi ini, tidak luput, itu juga ikutan dibacok, dihabisin gitu. Jadi dihabisin juga anak-anaknya gitu. Di sampingnya si ibunya ini yang posisinya lagi tidur gitu. Itu juga tidak luput, itu ditebas habis-habisan itu sama si Junaidi gitu. Nah, Junaidi itu habisnya ke anak pertama atau anak sulung dari Pak Waluyo dan Bu Sri ini. Dia masuk ke kamar sebelah, itu didatanginnya si perempuan atau anaknya ini gitu. Itu dihabisin juga gitu. Nah, usut punya usut, ternyata si anak dan si Junaidi ini ya, si anaknya yang RJS tadi ya, yang besar itu ternyata pernah menjalin hubungan gitu. Menjalin hubungan pacaran lah dengan si pelaku gitu. Jadi si pelaku ini, tersangka ini, dia Junaidi ini pernah menjalin hubungan dengan si RJS ini, kita sebut aja RJS. Nah, karena dia masih terbilang masih muda ya, karena terpaut 3 tahun, si Junaidinya masih duduk di bangku kelas 3 SMK, si ceweknya nih kelas 3 SMP, ya si Pak Waluyo ini sebagai ayah gitu, itu menegur lah, maksudnya ya ada larangan. Ya tidak usah pacaran gitu. Maksudnya tidak usah pacaran gitu. Masih bawah umur. Tidak usah pacaran. Nah, namun si ini nih tetap aja gitu, masih pacaran gitu, masih pacarnya lah kayak biasa gitu, dia pacaran tetapi tetap diomelin sama si bapaknya ini. Itu dapat tentangan lah, dapat tentangan dari si ayahnya si RJS ini. Nah, kemudian si RJS ini mencari alasan lah bagaimana untuk mengakhiri hubungan dengan si Junaidi ini gitu. Nah, dia punya usut si RJS ini mengaku bahwa dia itu sudah memiliki kekasih lain atau orang lain lagi gitu. Nah, di sini lah ada faktor kayak sakit hati atau kecemburuan gitu. Tapi tidak cuma itu masalahnya nih, Mas. Jadi dia itu infonya dari warga sekitar juga ya, maksudnya di orang-orang di sana itu dia memang antara si kepala keluarga yang di rumahnya pelaku dengan si korban itu memang sudah tidak ada masalah kecil lah gitu, tidak akur gitu. Maksudnya ada masalah kecil, entah itu dari ayam ya, informasi yang kita dapat, terus ada masalah helm juga yang informasi dari tersangka nih yang ngomong gitu, masalah helm yang tidak dikembalikan. Nah, lanjut lagi, kembali lagi ke yang tadi, si anak ini memutuskan untuk hubungan dengan si Junaidi. Junaidi merasa sakit hati ya, itulah baru juga dia mencoba mungkin melampiaskan dengan mabuk-mabukan tadi dengan temannya, terus terpengaruh entah apa ya, maksudnya terpengaruh dia seperti apa, seperti apa dia ngobrol sama teman-teman gitu, kita nggak tahu, muncullah gitu tadi niatan untuk menghabisi. Nah, itu awal mulanya seperti itu gitu, karena tidak terima dengan diputuskan atau tidak direstui lah bahasanya, tidak direstui, dia bertindak untuk menghabisin satu keluarga. Nah, setelah dia menghabisin nih, tadi dia membunuh si anak ini kan, si yang terakhir ini kan tadi yang dibacokan si RJS nih. Si RJS dibacok, mantannya tadi itu RJS dibacok habis-habisan juga, itu sampai meninggal. Dia keluar tuh kembali ke ruang tamu, si Junaidi pelaku nih, itu lanjut lagi tuh
Bapak Pak Waluyonya nih dibacok lagi gitu untuk memastikan dia memang sudah tidak bernyawa gitu. Itu dibacok lagi, dihabisin lagi. Nah, tidak cukup nih. Dia sudah menghabisin 5 korban nih. Masih nggak introspeksi lagi itu. Dia malah makin brutal lagi gitu. Mungkin terpacu adrenalinnya dia sudah ya atau kayak gimana gitu. Di situ dia langsung ada berpikir untuk melampiaskan nafsu syahwatnya gitu. Nafsu syahwatnya itu ke ibu dan ke pacarnya, ke korban-korban tadi yang sudah bersimbah darah tadi. Nah, jadi kondisinya ini dia itu mensetubuhin ibu dan mantan kekasih yang korban tadi itu. Jadi dalam kondisi berlumuran darah dan tidak bernyawa, si Junaidi ini mensetubuhin si korbannya ini keji banget gitu. Maksudnya parah banget. Sudah kelewat batas gitu. Nah, kelewat batas. Nah, mungkin dia disempat di situ sudah, mungkin dia berpikir entah apa ya maksudnya di dalam pikirannya, di dalam benaknya gitu, antara sakit hati, membunuh, tapi kok sampai mensetubuhi gitu mayatnya itu. Yang itu masih kita belum tahu, maksudnya ada gangguan mental kah gitu. Cuman keterangan dari kepolisian pun sampai saat ini itu masih diselidikin lagi untuk terkait mental gangguannya dia gitu, si kejiwaannya si Junaidi ini gitu. Jadi setelah dia melakukan itu semua, Junaidi pun mengambil nih ada 3 handphone yang ada di dalam rumah dan uang cash itu sebesar 363.000. Nah, itu dibawa itu keluar, dia pulang. Setelah dia sampai di rumah, dia langsung lepas bajunya pun dicuci, direndam lagi. Langsung dia melaporkan ke kakaknya. Gitu. Jadi di rumah itu ada kakaknya si Junaidi, dia melaporkan bahwa ada kejadian atau rame-rame lah gitu di rumahnya korban tersebut gitu, ada pembunuhan dia bilang. Nah, dia tidak lama dari situ dia langsung tuh pergi ke rumah RT. Nah, dia langsung melapor ke Pak RT nih bareng kakaknya. Dia lapor ke Pak RT. Pak RT pun langsung memutuskan untuk datang ke lokasi, cross check. Nah, bener nih kejadian gitu, memang ada mayat gitu, ada pembunuhan. Nah, itu langsung cepat-cepat menelpon ke polisian, ke polisi setempat gitu. Setelah dilaporkan ke polisi, olah TKP ya, maksudnya polisi menggali lagi, itu ditetapkanlah ini menjadi saksi si Junaidi ini menjadi saksi karena dia yang pertama untuk tahu dan melaporkan. Nah, setelah dilakukan oleh TKP itu keterangannya Junaidi yang mengatakan bahwa ada orang yang datang di sana sejumlah 3 sampai 10 orang untuk melakukan pembunuhan ataupun perampokan, ya kita nggak tahu, itu tidak terbukti gitu karena tidak ada bukti-bukti terjadinya perkelahian besar atau perampokan. Ya, ada banyak orang yang ada di sana gitu untuk menghabisin, itu tidak terjadi. Dan satu-satunya bukti di sana adalah sidik jari dari si Junaidi tersebut gitu. Jadi cuman ada si Junaidi nih satu-satunya bukti gitu yang dari dia. Nah, dari situlah Junaidi ini ditetapkan sebagai tersangka. Ini indikasinya naik dari saksi menjadi tersangka. Ya, jadi statusnya itu dari saksi menjadi tersangka karena memang pelakunya dia sendiri kayak gitu. Karena ada beberapa bukti juga tuh kejanggalan yang polisi sampaikan tuh bahwa tangannya si Junaidi ini ada luka gitu di bagian tangannya, yaitu karena akibat dia menggunakan parangnya dia sendiri waktu dia nebas si Pak Waluyo ini. Memang kondisinya tuh parangnya tidak ada ganggangnya gitu yang dilaporkan polisi itu, tidak ada ganggangnya, ya itu akhirnya dia luka sendiri gitu di bagian tangan kanannya. Nah, setelah itu Junaidi ini ditetapkan sebagai tersangka dan kemungkinan ancamannya itu adalah hukuman mati. Seringan-ringannya pun itu hukuman seumur hidup seperti itu. Untuk korban-korbannya pun di sini itu dikuburkan secara berdampingan ya. Jadi pemasal gitu. Berdampingan. Jadi tapi besar memang gitu, tapi dia berdampingan satu lubang kayak gitu. Jadi 5 gitu kan, dijejer gitu. Kita ini dari kejadian ini kita patut kita pelajarin ya, maksudnya buat orang-orang di luar sana. Yang pertama, bangunlah relasi sebaik-baiknya gitu dengan tetangga sekitar maupun orang-orang terdekat kita. Maksudnya jangan membuat sakit hati. Kalaupun kita misalnya sebagai anak muda, kita kayak cinta-cintaan dan apa, kita lihat batasannya juga gitu. Maksudnya kita masih muda, kita masih jauh lah untuk di kedepannya itu masih ada potensi kita untuk berkembang gitu, untuk kita berpotensi untuk
untuk menjadi yang lebih baik gitu. Jadi nggak sependek itulah hidup. Jadi buat teman-teman jangan berpikiran bahwa cinta ditolak atau tidak direstui ya mati itu jalan satu-satunya gitu, jalan keluar gitu atau dibunuh itu nggak ada gitu. Itu kita tidak benarkan gitu. Ya kita harap sih nanti si Junaidi ini mendapatkan hukuman yang setimpal ya, karena perbuatannya sangat keji banget. Ini di luar nalar akal sehat kita juga sih, maksudnya seperti itu. Oke, buat teman-teman ya, nanti ini kan kita masih berkembang juga untuk informasinya. Ketika nanti ada yang info lebih lanjut lagi dari pihak berwajib, kita akan update lagi ya mengenai kasus-kasus yang ini gitu, kasus yang Junaidi ini. Untuk sementara sih ini masih didalamin lagi ya dari kepolisian karena juga masih baru kejadiannya. Untuk teman-teman yang request juga ya untuk kejadian-kejadian yang terbaru, langsung aja di komen ataupun di DM maupun di email itu bisa, ataupun punya cerita-cerita menarik, cerita horor atau apapun itu, share aja ke kita, nanti kita bacakan atau kita ceritakan. Kalaupun nanti memang bisa hadir ke sini, kita hadirkan di sini untuk sharing dengan jadi narasumber langsung ya, langsung narasumber langsung. Jangan lupa like, comment, subscribe dan